kisah ini masih berkaitan dengan kisah kaum Lut alaihi salatu wassalam ketika berdakwah di negeri Sodom. Al-Imam Ishaq ibn Bishr dan juga Al-Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kaum Sodom itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, terutama dari hasil tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan. Itulah secara global penghasilan orang-orang Sodom. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala kemudian tahan hujan, sehingga kemudian terjadi qahd, terjadi paceklik yang berkepanjangan. Karena paceklik yang berkepanjangan inilah, maka akhirnya kemudian banyak tanaman-tanaman yang mati, banyak buah-buahan yang tidak berbuah, dan begitu juga biji-bijian, sehingga lambat laun mereka mengalami kelaparan. Sehingga yang tadinya kaum Sodom ini bisa memenuhi hajat bukan hanya satu negeri Sodom, tetapi negeri-negeri tetangganya, itu juga merasakan nikmatnya karunia Allah yang Allah anugerahkan ke negeri Sodom. Tapi setelah terjadi paceklik untuk negeri Sodom sendiri, kekurangan, terutama di daerah-daerah luar, sehingga mereka terkadang masih didatangi orang-orang yang di luar negeri Sodom untuk mencari makanan, terutama buah-buahan dan biji-bijian. Nah, dari sini tentu dijadikan sebuah kesempatan bagi iblis dan syaitan untuk merayu kaum Sodom. Maka akhirnya kemudian syaitan pun datang ke kaum Sodom, berawal dari kisah dua orang laki-laki yang memiliki kebun dan tidak banyak buah-buahan yang berbuah. Syaitan datang kepada dua orang laki-laki dan mengatakan, ij'alu, jadikan bagi mereka, man aqadtum fi biladikum ghariba, siapapun yang datang ke negeri kalian untuk mengambil makanan dari ghariba, dari orang-orang asing, agar mereka pertama aghramuhu arba'ata darahim, mereka harus membayar 4 dirham. Dan yang kedua, antangkihuhu, kalimat nikah artinya jima, dan kalian harus mengajak untuk melakukan hubungan sesama jenis. Tentu tujuannya awalnya hanya untuk menekan supaya banyak orang-orang luar tidak ke negeri Sodom lagi, karena takut kalau seandainya mereka mengambil, mencuri buah-buah yang negeri Sodom, maka sebagai hukumannya mereka akan didenda 4 dirham dan juga mereka disuruh melakukan homoseksual pada awalnya, sehingga orang-orang luar takut ke Sodom ini. Sampai suatu ketika syaitan kemudian menjelma laki-laki sebagai laki-laki yang sangat tampan sekali, dan dia seolah-olah orang yang asing yang berhajat kepada buah-buahan, kepada makanan yang ada di kebun dua orang negeri Sodom ini. Akhirnya kemudian syaitan yang tasyakkul ini beralih rupa menjadi laki-laki yang sangat tampan sekali, masuk ke kebun itu. Kemudian dua orang ini mengatakan, kalian tidak bisa mengambil begitu saja, sebagai hukumannya engkau harus melakukan homoseksual bersama kami dan juga membayar arba'atu darahim, 4 dirham. Karena memang syaitan ini tasyakkul dengan laki-laki yang sangat tampan, bahkan lebih cantik dibandingkan wanita. Tergiurlah dua orang Sodom ini akhirnya melakukan kejahatan ini. Inilah awal mula terjadi homoseksual. Sehingga kemudian karena sudah merasa nikmat, syaitan pun kemudian menghiasi mereka. Mulailah kemudian mengajak kepada sesama teman mereka. Akhirnya lambat laun kemudian menyebar, bukan hanya sesama mereka, sampai kepada anak-anak laki-laki mereka diajari untuk melakukan homoseksual. Dari silah para wanita
istri-istrinya negeri Sodom ini, orang-orang Sodom ini merasa kesepian karena suami mereka sudah tidak cinta lagi dengan mereka, tidak mau lagi berhubungan dengan mereka. Mereka sibuk melakukan homoseksual. Maka syaitan pun kemudian memerintahkan satu bala tentaranya dari syaitan yang paling cantik. Ada yang mengatakan namanya Laqis. Syaitan yang menjelma wanita cantik ini namanya Laqis. Laqis ini kemudian tasyakul menjadi wanita yang paling cantik. Kemudian datang menemui wanita-wanita negeri Sodom yang mereka sangat sedih karena merasa mereka sudah ditinggalkan suami-suami mereka. Kemudian kata Laqis kepada mereka, biarlah para suami kita mereka melakukan homoseksual sesama jenis dengan sesama laki-laki. Kenapa kita tidak bisa? Sebagaimana mereka bisa melakukan hubungan homoseksual, maka kita juga bisa melakukan lesbi, hubungan sesama jenis antar wanita. Lah karena wanita ini sangat cantik sekali, akhirnya kemudian salah satu wanita dari wanita Sodom ini mencoba, dan syaitan pun menghiasinya, kemudian merasa nikmat dengan kemaksiatan. Akhirnya satu persatu diajaknya wanita-wanita negeri Sodom itu, akhirnya terbalik dunia ini, yang laki-lakinya melakukan homoseksual, yang perempuannya melakukan lesbian. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika kaum ini sudah rusak seperti ini, yang laki-lakinya homo, yang perempuannya lesbi, di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang sangat mulia, Lut alaihi salatu wassalam. Di mana Lut dikirim kepada negeri Sodom, negeri yang paling rusak di dunia. Jadi Lut itu diutus kepada negeri yang paling rusak, yang belum pernah ada negeri serusak negeri Sodom. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan fahisha? Artinya fahisha itu masuk kepada homoseksual ataupun lesbian, itu disebut fahisha dalam Quran. Min ahadin minal alamin, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Di mana perbuatan kalian ini belum ada yang pernah melakukannya kecuali kalian. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Di mana kalian mendatangi laki-laki karena mengikuti syahwat kalian dan kalian lari dari wanita, bahkan kalian termasuk kaum yang sangat berlebihan. Tetapi jawaban kaumnya justru mengatakan, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Usir saja si Lut itu, sok suci dia. Jangan-jangan dia suka juga dengan laki-laki. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan jawaban mereka, akhriju ala Lut min qaryatikum. Usir keluarga Lut, bukan hanya Lut, keluarga-keluarganya usir. Innahum unasun yatatahharun, karena keluarga mereka keluarga yang so suci. Kemudian dalam ayat yang lain mereka pun kemudian mengatakan kepada keluarga Lut bahwa keluarga Lut adalah orang-orang yang gila. Dan begitulah para nabi selalu diejek dengan kata gila dan begitu seterusnya. Maka Lut alaihi salatu wassalam pun sabar dan terus berdakwah sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Ada yang mengatakan malakul maut, 3 malaikat menjelma laki-laki yang sangat tampan sekali, kemudian bertamu kepada Lut. Istrinya Lut berkhianat. Makanya Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Telah diberikan contoh bagi wanita-wanita kafir, 2 wanita yang berkhianat kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Pertama istri Nuh dan istri Lut.
Yang dimaksud berkhianat itu bukan seperti yang kita pahami artinya melakukan selingkuh, tidak. Yang dimaksud berkhianat di sini pertama istri Nuh, pengkhianatannya karena tidak yakin Nuh itu seorang nabi. Setiap turun wahyu yang pertama mengatakan gila itu istrinya. Sementara istrinya Lut ini karena cemburu dengan tamu laki-laki yang tampan, disangkanya Lut sama dengan kaumnya, suka dengan laki-laki. Akhirnya dia membakar kayu bakar, kemudian asapnya membumbung sebagai tanda bahwa di rumahnya ada tamu laki-laki. Datanglah preman-preman pasar, kemudian masuk ke rumah Lut. Dia mengintip dari celah-celah rumah Lut, maka mereka tergiurkan di dalamnya ada laki-laki yang sangat tampan-tampan itu. Maka mereka pun meminta menyerahkan tamu-tamu itu kepada mereka. Tetapi Lut alaihi salatu wassalam berusaha untuk menghalanginya. Makanya kemudian Lut mengatakan dalam sebuah ayat yang dijelaskan, ketika mereka memaksa untuk meminta tamu-tamu itu, Lut menawarkan anak perempuannya. Tetapi kemudian mereka pun tidak mau dan tetap kekeh ingin mendapatkan tamu laki-laki yang tampan itu. Maka Allah katakan walaqad rawaduhu an daifihi, dan sungguh mereka terus merayu Lut dengan cara lembut dan dengan cara kasar untuk mengambil tamu Lut itu. Maka ketika Lut sudah tidak bisa lagi bertahan karena ramainya preman-preman yang mendobrak rumahnya itu, maka Jibril mengatakan dan memberitahu bahwa kami adalah para malaikat yang datang untuk mengadab mereka. Maka pertama keluar dari rumah itu adalah Jibril. Apa yang dilakukan Jibril? Fatamasna a'yunahum fadhuku adzabi wa nuzur. Maka tiba-tiba Jibril kemudian beralih rupa menjadi bentuk aslinya, dihempaskannya satu sayap sehingga orang-orang di sekitarnya keluar mata mereka dari lubang-lubang mata mereka, semua buta. Tetapi ini azab yang mengepung rumah Lut saja. Kemudian Jibril pun mengatakan kepada Nabi Lut dan juga keluarganya agar meninggalkan rumahnya sebelum subuh, karena azab akan ditimpakan kepada kaumnya. Maka Lut pun mengambil dua anaknya dan juga mengajak istrinya, tetapi ada satu kalimat yang tidak diberitahu istrinya. Apa kalimat itu? Janganlah menengok ke belakang. Yang itu hanya diberikan kepada anak perempuannya saja. Maka ketika keluarga Lut berusaha untuk kabur dari negeri Sodom, lah istrinya ini tidak tahu kalau ada larangan tidak boleh melihat ke belakang ketika mendengar jeritan. Rupanya ketika betul-betul diadab kaum Sodom, istrinya menengok ke belakang, maka istrinya pun kemudian keluar matanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan dan Allah wafatkan dalam kondisi kafir. Maka Allah menyelamatkan Lut alaihi salatu wassalam, dan Allah katakan inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ini semua adalah tanda bukti kekuasaan Allah, tapi kebanyakan orang-orang tidak beriman kepada Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.